Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Setiawan. Saya dosen di Teknik Listrik D3 di Institut Teknologi Nasional Malang. Perkenankan kami pada kesempatan ini membahas tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu rangkaian listrik. Pada pembelajaran mata kuliah rangkaian listrik ini, kami menggunakan metode pembelajaran paparan secara tatap muka langsung di dalam ruang kelas, kemudian dilakukan diskusi, tanya jawab, serta pemberian contoh kasus perihal kelistrikan di lapangan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2026, yaitu perihal pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Pada mata kuliah rangkaian listrik ini diberikan pada mahasiswa semester 1, di mana ini adalah mata kuliah wajib yang harus mereka tempuh. Dengan mengambil mata kuliah ini, harapannya mahasiswa memiliki pemahaman mengenai cara analisis dalam permasalahan rangkaian listrik, baik itu rangkaian DC maupun rangkaian AC, yang menjadi bekal mereka untuk mengikuti mata kuliah selanjutnya dan menerapkan konsep tersebut dalam kasus sebenarnya. Sebagai deskripsi mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar analisis dalam rangkaian listrik DC dan AC, dengan mempelajari definisi dan hukum dasar dalam rangkaian listrik, termasuk hukum Ohm, hukum Kirchhoff, serta konsep daya. Materi ini mencakup analisis rangkaian seri dan paralel, metode analisis node dan mesh, serta penerapan teorema superposisi Thevenin, Norton, serta fasor dan sistem 3 fasa. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar dan penerapan praktis dalam analisis rangkaian listrik DC dan AC, serta mempersiapkan mahasiswa bekal untuk mengikuti mata kuliah selanjutnya dan menerapkan konsep tersebut dalam kasus sebenarnya. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mampu mengidentifikasi prinsip analisis rangkaian listrik, konsep hukum-hukum dasar dalam analisis, dan perhitungan rangkaian dan membuktikan kebenaran teori dasar rangkaian listrik, analisis, dan karakteristik rangkaian dengan benar. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan hukum dasar tegangan dan arus untuk menyelesaikan persoalan pada rangkaian listrik. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen dasar pada rangkaian listrik. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami teknik-teknik analisis rangkaian DC dan rangkaian AC. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami karakteristik dan menganalisis gelombang-gelombang sinusoid pada rangkaian RL, rangkaian RC, dan rangkaian RLC. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami rangkaian sistem 3 fasa. Pada mata kuliah rangkaian listrik ini dibagi dalam 16 kali pertemuan, di mana pada minggu ke-8 dilakukan ujian tengah semester dan pada minggu ke-16 dilakukan ujian akhir semester. Sebagai referensi atau daftar pustaka pada mata kuliah rangkaian listrik ini adalah Fundamental of Electrical Circuit McGraw-Hill Science Engineering Math oleh Charles Alexander dan Matthew Sadiku. Kemudian buku rangkaian listrik jilid 1 edisi keempat, terjemahan oleh Pantur Silaban, rangkaian listrik oleh Budi Alum Ismail, elektronik industri Frank de Petrusella, terjemahan oleh Dr. Andes Sumanto. Tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa adalah yang pertama kuis, latihan soal, dan tugas mandiri. Kriteria penilaian pada mata kuliah rangkaian listrik adalah sebagai berikut. 70% adalah nilai proses, kemudian 30% adalah nilai ujian akhir semester.
Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah rangkaian listrik untuk mahasiswa program studi teknik listrik D3 di ITN Malang. Berikut adalah cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini sehat? Sehat. Oke, kita ketemu lagi setelah beberapa minggu kemarin gitu ya. Jadi hari ini kita bahasannya adalah rangkaian listrik ya. Oke, di kuliah rangkaian listrik ini sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa. Jadi sebelum mulai, apakah sudah membuka absensi via siakat Anda sekalian? Disilahkan nanti Anda absen di sana, ya. Oke, untuk hari ini kita berbicara tentang dasar listrik, gitu ya. Nah, di rangkaian listrik ini adalah mata kuliah bisa dikatakan penting bagi jurusan kita, ya. Jadi kita jurusan elektro. Ada orang mengatakan bahwa rangkaian listrik, kemudian analisa sistem tenaga, kalau kita mau lebih lanjut gitu ya, nanti ada mesin-mesin listrik. Itu adalah backbone-nya orang elektro. Menjadi percuma kita terampil, tetapi kita tidak mengetahui teori dasarnya, kan begitu ya? Jadi teori dasar maupun keterampilan itu adalah sesuatu yang melekat di sana. Kalau kita berbicara tentang rangkaian listrik, suka nggak suka, kita mesti belajar tentang namanya besaran-besaran listrik, ya. Seperti kita tahu di sini, berarti ada arus, tegangan, ya, kemudian ada hambatan. Oke, besaran-besaran listrik ini pada umumnya berkaitan dengan alat ukur dan juga berkaitan dengan komponen-komponen pengikutnya, begitu ya. Contoh gampang, arus dikalikan tegangan, berarti nanti ketemu yang namanya daya listrik. Ya, begitu pun selanjutnya, daya dikalikan dengan waktu, berarti nanti ketemu namanya energi listrik. Ya. Di rangkaian listrik, kita kalau mau berbicara secara umum begitu ya, kita mesti paham yang namanya hukum Ohm. Di kita ada hukum Ohm, hukum tante nggak ada ya. Di hukum Ohm ini gitu ya, syaratnya adalah suatu rangkaian listrik, hukum Ohm ini berlaku apabila rangkaian listrik itu pada rangkaian tertutup atau orang mengatakan sebagai closed loop gitu ya. Nah, pada rangkaian tertutup, apabila dia syaratnya ada 3 ini berarti. Harus ada sumber, kemudian ada penghantar, kemudian ada beban. Ya. Nah, beban berarti direpresentasikan sebagai nilai tahanan. Memudahkan, begitu ya. Ada nilai resistansi di sana. Di mana tegangan, satuannya adalah volt, kemudian arus, satuannya adalah ampere. Kemudian tahanan, berarti hukum Ohm itu sendiri melekat di situ, ya. Nah, hukum Ohm ini berlaku dengan syarat rangkaiannya tertutup, gitu ya. Oke, berarti ada VI dikalikan R, memudahkan orang menggunakan segitiga atau hukum Ohm seperti di atas. Hukum Ohm ini, gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari bisa diilustrasikan dalam contoh soal seperti ini, ya. Apabila ada suatu penghantar terbuat dari umumnya pakai kawat tembaga begitu ya, kemudian mempunyai nilai resistansi di dalamnya, kemudian setelah diukur ternyata mengalir ada arus di sana sebesar 25 ampere. Nah, misal nih, Anda sudah mengetahui nilai resistansinya 4 ohm, kemudian ada arus mengalir di sana, ditanyakan berapa nilai tegangan sumber yang dikeluarkan oleh sumber listrik tersebut, begitu ya. Nah, Anda tinggal mencari seperti ini. Contoh nih, tadi dari soal di atas diketahui nilai resistansinya 4 ohm, kemudian arusnya 25 ampere, ya, sehingga berapa nilai tegangannya? Jadi V sama dengan I dikalikan R, 25 dikalikan 4 sama dengan 100 volt. Oke, kita lanjut ya. Oke, hukum Ohm ini juga berlaku apabila kita berbicara tentang jaringan gitu ya.
Kalau nanti Anda lebih jauh, nanti di semester atas, ya. Contoh gampang gini, sumber listrik dari pembangkit, kemudian nanti ada saluran transmisi, distribusi gitu ya, kemudian sampai ke pelanggan, bisa rumah Anda kan gitu ya, bisa mall, pabrik atau apapun gitu ya. Nah, hukum Ohm itu juga diterapkan di sana. Nah, di dalam suatu penghantar itu mempunyai namanya resistansi gitu ya, atau tahanan. Nah, tahanan di dalam kabel itu bisa diterjemahkan seperti ini, ya, atau orang mengatakan konduktor begitu ya. Berarti ada korelasinya besar kecilnya tahanan itu bergantung kepada tahanan jenis. Tahanan jenis yang dimaksud berarti materialnya itu terbuat dari apa, ya, bisa tembaga, bisa besi gitu ya. Jadi tergolong hambatan jenisnya. Kemudian panjang salurannya, ya. Termasuk juga luas penampang dari penghantarnya. Nah, penghantar kita mesti ngomongnya luas penampang, ya, luas penampang, bukan diameternya begitu ya, tapi luas penampangnya. Oke, kalau ditabelkan bisa seperti ini, ya, berarti ada nilai rho di sana. Berarti semakin kecil tahanannya, berarti dia dianggap penghantar yang baik, gitu ya. Semakin besar tahanannya, berarti dia dianggap sebagai penghantar yang kurang baik, ya. Oke, ini sebagai contoh soal, ya. Misal nih, aku punya kawat tembaga panjangnya 1000 meter. Nah, tentunya kan pengiriman listrik kalau di sebenarnya nggak mungkin jaraknya dekat kan gitu ya. Sumber pembangkit itu letaknya berjauhan, kemudian pusat bebannya berarti di area-area yang lebih jauh daripada pembangkitnya gitu ya. Misal nih, panjangnya 1000 meter. Luas penampangnya 4 mm persegi, karena luas penampang begitu ya. Berapa besar tahanan dari kawat ini? Nah, berarti contoh soalnya diketahui L-nya panjangnya 1000 meter, kemudian luas penampang 4 mm, rho bahannya tembaga berarti Cu, kan begitu ya. Berapa besarnya? Tinggal lihat di tabel sebelumnya gitu ya. Nah, ini. Berarti 0,175 kan gitu ya. Rho atau hambatan jenis dari penghantar tembaga. Nah, sehingga tinggal ditulis seperti ini, ya, sehingga bisa diketahui berapa besar nilai resistansi penghantar yang dimaksud. Ya. Nah, dari soal ini bisa diketahui bahwa semakin kecil penghantarnya, nilainya semakin besar atau kecil dari resistansinya. Kalau luas penampangnya kecil, nilai R-nya besar atau kecil? Kecil. Kenapa kok kecil? Kenapa kok kecil? Enggak lah. Berarti begini, perlu diketahui di rumusnya itu ya. R sama dengan rho L panjangnya, kemudian A pembaginya. Kalau pembaginya kecil, nilai R-nya besar atau kecil? Besar. Besar. Kalau pembaginya besar, nilai R-nya kecil atau besar? Kecil. Kecil. Nah, ini yang membuktikan. Contoh gampang, Anda di rumah punya kabel penghantar, kemudian pada saat dibebani, karena ada arus mengalir di sana, kabelnya panas atau kabelnya hangat. Nah, berarti ada rugi-rugi di sana, gitu ya. Nah, karena kabelnya kekecilan, akhirnya muncul panas. Supaya nggak panas bagaimana? Berarti luas penampangnya yang dibesarkan. Nah, makanya kabelnya dibesarkan. Kabelnya dibesarkan tujuannya untuk apa? Nah, ini tadi. Kalau luas penampangnya besar, pembaginya besar kan gitu ya. Berarti hasil R-nya kan semakin kecil kan gitu ya. Ya, kalau nilai R-nya kecil berarti nanti rugi-rugi dayanya menjadi kecil. Ya. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Mungkin saya Pak. Oke. Berarti dari sebuah tahanan itu sebuah suhu dalam tahanan tersebut berpengaruh terhadap tahanannya itu Pak ya. Oke. Jadi berkaitan dengan suhu. Tadi dijelaskan kalau kabelnya kecil, kemudian dengan beban yang sama,
muncul rugi-rugi di sana berupa panas begitu ya. Nah, berarti suhu apa berpengaruh? Jawabannya iya. Ya. Jadi kalau kita mengacu di rumus seperti ini, bahwa nilai tahanan itu dipengaruhi oleh temperatur atau suhu gitu ya. Nah, suhunya berubah berapa? Nah, nanti tinggal disesuaikan di seperti ini, gitu ya. Contoh nih, berarti perubahan nilai resistansi karena suhu gitu ya. Dirumuskan berarti nilai R0 berarti dalam kondisi sebelumnya gitu ya, kondisi normal. Kemudian ada alfa 0, jadi koefisien temperaturnya. Koefisien dapat dari mana? Kita lihat tabel di depan tadi. Nah, alfanya itu ya, berarti bahannya dari apa dulu pengantarnya? Misal tembaga gitu ya, kita ambil berarti alfanya 0,00390 gitu ya. Nah, kembali ke sini. Oke, misal nih ada sepotong tembaga dengan suhu 20 derajat Celcius kondisi awal. Ya. Kemudian dia mempunyai nilai resistansi 10 ohm. Berapa besar kawat pada saat suhunya mencapai 75 derajat Celcius? Ya. Nah, berarti bisa dihitung di sini. T1 20 derajat Celcius, gitu ya. Berarti kondisi awal. T2-nya pada saat suhu yang akan diukur, ya. Kemudian nilai resistansi awalnya berapa? 10 ohm. Nah, berarti nilai resistansi pada saat suhu 75 derajat Celcius nilainya berapa? Nah, tinggal masukkan aja ke rumusnya. Nah, berarti 10 dikalikan ya, 1 kali alfanya tadi ngambil dari tabel ya, 0,039. Kemudian delta T-nya berarti T2 min T1. Kondisi pada saat diukur dengan kondisi awal sebelum suhunya meningkat, kan begitu ya. Nah, sehingga kita ketahui nilai sekian, jadi awalnya nilai resistansinya 10 ohm berubah menjadi 12, sekian ohm. Bisa diterima penjelasan ini? Bisa. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya aku akan mengenalkan tentang hukum Kirchhoff. Ya. Tadi di kita ada hukum Ohm, kemudian yang nggak kalah penting adalah hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff di sini ada Kirchhoff 1 dan ada hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 itu berbicara tentang arus, gitu ya. Hukum Kirchhoff 2 nanti akan berbicara tentang tegangan. Sekarang hukum Kirchhoff 1 dulu. Nah, dijelaskan bahwa di setiap rangkaian listrik, jumlah aljabar arus yang masuk ke dalam suatu simpul gitu ya, atau bertemu dalam titik, suatu titik atau node gitu ya, itu sama dengan 0. Yang dimaksud seperti apa? Berarti banyaknya arus yang masuk ke dalam suatu simpul itu nanti setara dengan banyaknya arus yang keluar dari simpul tersebut. Nah, sehingga dikatakan delta I-nya sama dengan 0 pada simpul yang dimaksud. Nah, misal nih dalam ilustrasi ini I1, I4 diilustrasikan sebagai arus yang masuk ke dalam suatu simpul. Kemudian I2, I3, dan I5 diilustrasikan sebagai arus yang keluar dari simpul. Ya. Nah, berarti kalau I1 ditambah I2 karena keluar, berarti dia dianggap berlawanan, ya, sehingga disimbolkan sebagai minus, ya, min. Ditambah I3, min juga, kemudian I4, kemudian ditambah I5, min juga. Atau bisa diilustrasikan, banyaknya arus yang masuk, berarti I1 plus I4, mesti sama dengan banyaknya arus yang keluar, I2 ditambah I3, ditambah I5. Oke. Sebagai contoh soal, gitu ya. Misal nih, suatu jaringan mensuplai satu titik atau node, gitu ya, di mana titik tersebut mengalir ke percabangan menuju lampu, ya. Nah, misal ada I1 sebagai sumber, kemudian I2, I3, I4 yang mengalir ke bebannya, gitu ya. Nah, contoh gampang begini, Anda di rumah punya yang kabel roll ya. Nah,
kabel roll biasanya kamu dipakai untuk perpanjangan begitu ya, karena ada satu stop kontak, kemudian bebannya lebih dari satu, gitu ya. Nah, kabel roll ini Anda colok ke stop kontak. Nah, berarti kabel rollnya ini atau titik percabangannya, berarti itu dianggap sebagai node-nya, sebagai percabangan. Kemudian nanti Anda pakai untuk ngecas HP, mungkin ngecas laptop, atau mungkin menyalakan kipas angin. Berarti arus yang mengalir dari steker yang nancap di stop kontak gitu ya, sampai ke titik node-nya, berarti kabel rollmu itu nilai arusnya harus sama dengan tadi yang dipakai untuk ngecas HP, ngecas laptop, kipas angin, ya. Nah, berarti ilustrasinya seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Hukum ini menjadi penting di kita gitu ya. Bagaimanapun Anda teori rangkaiannya begitu ya. Prinsip dasar dari rangkaian listrik itu selalu hukum Ohm, hukum Kirchhoff. Ya. Nah, jadi sampai dengan hari ini dua hukum ini masih belum terbantahkan. Ya, jadi masih tetap digunakan sebagai acuan. Jadi harapannya Anda pun mesti memahami yang namanya hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Ya. Oke. Di hukum Kirchhoff 1 kita berbicara tentang arus tadi gitu ya. Sekarang hukum Kirchhoff kedua. Hukum Kirchhoff 2 ini berbicara tentang tegangan. Nah, yang dimaksud seperti apa? Berarti di sini dijelaskan jumlah aljabar antara arus dan tahanan gitu ya. Jadi pada suatu konduktor dalam suatu rangkaian tertutup. Nah, tadi syaratnya kan rangkaian tertutup gitu ya. Nah, berarti jumlahnya harus sama dengan jumlah aljabar dari gigirnya. Yang dimaksud seperti apa? Berarti jumlah tegangan yang diserap oleh beban itu mesti setara dengan jumlah tegangan yang dikeluarkan oleh sumber. Bisa dipahami? Ya. Oke, itu tadi paparan dari saya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Cukup ya? Oke, kalau dipandang cukup, berarti pertemuan hari ini bisa kita akhiri. Sebagai salam penutup, tetap sehat, jangan lupa bahagia. Selamat pagi, terima kasih. Demikian cuplikan video proses pembelajaran pada mata kuliah rangkaian listrik di program studi Teknik Listrik D3 Institut Teknologi Nasional Malang. Semoga video ini bisa menjadi manfaat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Shalom, Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.